Dan seperti biasa di hari Senin, Smart Listener kami akan menghadirkan satu spesial program untuk Anda, yaitu Senin Inspirasi. Smart Listener, bimbingan dari orang tua ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk membantu anak sukses dalam bidang akademiknya. Dan orang tua itu harus membantu anak-anaknya, apalagi masuk jenjang pendidikan sekolah misalnya SD, dan tentu ini manfaatnya sangat besar ya untuk anak-anak, membantu mereka untuk lebih giat belajar baik di rumah dan juga di sekolah. Dan metode seperti apa ataupun pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan untuk membantu para anak-anak ya untuk belajar lebih giat, kemudian mereka juga bisa lebih cepat ya untuk menangkap materi pembelajarannya. Nah, Smart Listener, untuk sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Kita akan terhubung secara virtual untuk sore hari ini. Dan saat ini kita sudah terhubung ya dengan Ibu Nur Indasari Pratiwi SPSI. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Ya, kabarnya? selamat sore, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Luar karena biasa ya. iya, ini saya manggilnya Ya. panggilan akrabnya aja ya, dengan Bu Iin atau Mbak Iin. Bu Iin kali ya. Oh, Kalau Mbak kayaknya masih gadis. oh Buat gitu. yang gadis-gadis. Saya kan sudah 3 anak. Oke. Baik, untuk sore hari ini kita akan ngobrol ya kurang lebih 1 jam ke depan. Ini untuk Senin Inspirasi kita mengangkat mengenai mandiri dan terampil dengan metode Montessori. Nah, ya ini kalau belakangan terakhir ini ya Bu Iin, kalau kita lihat ya untuk saat ini selama pandemi COVID-19 ini pembelajaran ini masih berlangsung terus ya di secara daring ya, Ya, masih daring. Ya masih daring. Nah, ini kesibukan para orang tua khususnya para ibu ini semakin bertambah ya, di mana kesibukan di dapur, kemudian anak-anak juga ini minta diajarin. Nah, ada nggak sih metode ataupun pendekatan yang dilakukan oleh para orang tua untuk bisa bagaimana anak-anak itu bisa lebih cepat menangkap materi pembelajaran? Mungkin Bu Iin ini bisa memberikan sedikit penjelasan ataupun gambaran ya tentang metode Montessori yang seperti kita akan bahas di sore hari ini. Ya, baik. Terima kasih ya sudah diundang dalam kegiatan kali ini mengenai Hari Senin Inspirasi ya kalau nggak salah. Senin Inspirasi. Ya. Senin Inspirasi. Ya, terima kasih. Saya sapa dulu para pendengar Smart FM. Saat ini saya sedang ada di rumah. Ini di belakang saya. Di belakang saya ini adalah salah satu alat-alat material Montessori yang akan kita bahas nanti. Ya. Sebelumnya saya luruskan dulu. Jadi Montessori ini adalah sebenarnya seorang tokoh wanita di dari Italia, seorang dokter perempuan pertama yang pernah melakukan internship di rumah sakit jiwa di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Italia. Beliau akhirnya melihat kok dicampur ya rumah sakit jiwa itu dicampur antara anak-anak dan dewasa. Padahal sebenarnya anak-anak ini sebenarnya tidak sakit jiwa, cuman kurang stimulus saja. Jadi pendekatan ini lebih untuk usia 0 sampai 6 tahun. Jadi di bawah usia SD, bukan anak SD. Tapi metode ini nantinya akan sangat membantu ketika dia memasuki sekolah dasar seperti itu. Jadi
metode yang ditemukan oleh Montessori ini, Maria Montessori maksud saya, nama beliau Maria Montessori. Beliau melakukan penelitian berpuluh-puluh tahun mengenai metode ini, bagaimana membuat anak menjadi konsentrasi, menjadi mandiri, menjadi percaya diri, dan banyak sekali lah manfaatnya. Dan semua itu dilakukan oleh anak usia dini. Bayangkan untuk anak usia 0 sampai 3 tahun, usia 3 tahun lah. Kan di situ masa-masa golden age-nya. Ya kan? Nah, dari kegiatan dari masa-masa ini kebanyakan di rumah para orang tua malah ya membiarkan mereka secara, maksud saya bermainnya terserah, bermainnya biar tidak menggunakan plan, tidak ada plan. Mereka membebaskan bermain. Itu tidak apa-apa sebenarnya sih. Tapi dengan adanya metode ini akhirnya anak-anak bisa terarah ya, karena ada plannya, ada jadi di Montessori ada 5 area yang dipelajari, yaitu mulai dari practical life, keterampilan hidup, ada sensorial, ada language, ada matematika, dan kultural. Jadi kelima ini udah dipelajari di anak 0 sampai 6 tahun. Nah, nantinya kegiatan-kegiatan yang paling mendasar adalah practical life. Kalau tadi pertanyaannya apa sih kegiatan yang di masa pandemi ini? Ini menurut saya sangat baik diterapkan ya. Karena apa? Karena sekarang mumpung kita lagi di rumah, karena semuanya ini ada istilahnya sih Montessori at home ya. Karena saya juga punya sekolah, ada kelas daring, ada online, ada juga kelas untuk orang tua. Nah, seperti itu. Jadi ketika melakukan Montessori di rumah, banyak beberapa yang harus kita persiapkan. Mulai dari yang pertama persiapan untuk orang tua. Penting sekali persiapan orang tua karena orang tua harus belajar tentunya, belajar apa itu prinsip-prinsip yang nanti digunakan ketika menggunakan Montessori, terus apa filosofinya, itu penting sekali karena kapan kita sudah mempersiapkan segalanya tapi tidak patuh dalam prinsip-prinsip yang digunakan Montessori, ya sama aja bohong. Karena saya sudah menggunakan metode ini selama 1 tahun, itu luar biasa. Menurut saya susah-susah gampang ya, tapi lebih mudah ya untuk mengajarkan kepada anak-anak dibanding remaja. Remaja kan sudah pola asuhnya sudah tertanam sejak alam bawah sadarnya di masa kecil. Dibanding kalau masih kecil itu sebenarnya mereka kan sudah ada fitrah belajarnya, ada fitrah keimanan, fitrah-fitrah yang tinggal orang tua mengarahkan ke sesuai tempatnya. Nah, jadi metode ini lebih ke bagaimana ya, tadi kita kembali ke temanya yaitu tentang kemandirian. Salah satu yang saya bahas sedikit tentang practical life. Apa sih yang dipelajari di practical life ya? Ini ada beberapa langkah gitu ya. Ada 5 area. Ada 5 area. Yang pertama ya, ada 5 area. Ada practical life. Yang kedua sensorial, ketiga language, keempat matematika, dan yang terakhir kultural. Terus tapi ada persiapan sebelum memasuki 5 area ini, itu tadi saya bilang ada persiapan untuk orang tua. Mempersiapkan dirinya. Sebentar ya Bu Iin. Ini kalau kita melihat ya, itu anak-anak usia 0 hingga untuk teknik Montessori ini kan 0 sampai 6 tahun. Tapi seperti tadi yang saya tangkap, itu bisa mulai diperkenalkan untuk anak-anak usia 0 sampai 3 tahun ya. Mulai 0 sampai 3 tahun ya. Ya. 0-3 dibagi menjadi 2, 0-3 tahun
3 sampai 6 tahun. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, untuk anak-anak di usia seperti ini kan masanya mereka untuk bermain begitu. Nah, untuk bisa mengarahkan mereka ke kegiatan-kegiatan yang seperti diinformasikan tadi oleh Bu Iin, itu apa sih yang memang harus kita persiapkan ya untuk anak-anak kita begitu Bu Iin. Jadi istilahnya mereka nggak sadar gitu ya kalau sebenarnya kita lagi mengajarkan mereka begitu untuk teknik Montessori ini. Oke. Istilahnya bermain sambil belajar ya maksudnya. Di Montessori itu ya tadi saya belum bahas ya tentang filosofinya, tentang prinsipnya. Di Montessori itu betul-betul anak diberikan kebebasan, tapi namanya freedom with limits, memberikan kebebasan tapi dengan waktu. Terus ada istilahnya juga follow the child, mengikuti maunya anak. Jadi bukan maunya kita, bukan maunya orang tua. Ketika diberikan material misalnya, kamu harus misalnya kita membawa anak ke dalam ruangan Montessori, lalu mengajak mereka untuk berkegiatan, tapi bukan kita yang menunjuk bahwa yang ini yang akan kamu lakukan, tapi mereka sendiri yang memilih apa yang akan mereka lakukan, seperti itu. Lalu dalam berkegiatan, dalam melakukan Montessori juga itu yang lebih mendasar sih sebenarnya, itu adalah practical life ya, keterampilan hidup. Bagaimana anak-anak mandiri, merawat dirinya sendiri, mencintai lingkungan, dan melakukan hal-hal yang untuk dirinya gitu. Jadi untuk persiapan ini juga ya, untuk lebih ke persiapan nanti dia sekolah. Tahu tidak, ketika anak memegang sendok, itu adalah salah satu persiapan ketika nanti dia memegang pensil di bangku sekolah dasar. Jadi semua motorik halusnya diberikan stimulus di pada area ini untuk memperkuat nanti ketika dia masuk di sekolah dasar. Jadi kegiatan menuang, menyendok, apalagi ya, meronce, menjahit. Menjahit kayaknya belum sampai di usia ini ya, tapi lebih ke meronce, hal-hal yang menggunakan kegiatan motorik halus tersebut yang nantinya akan membantu mereka konsentrasi dalam menerima pelajaran di sekolah. Tadi saya ingat bagaimana sih membuat anak-anak ini konsentrasi di rumah selama pandemi ini ya. Kalau mungkin ketika dia masa kecilnya di usia 0-6 tahun itu sudah diajarkan tentang keteraturan, kemandirian, dan konsentrasi ini, insya Allah nanti ketika memasuki bangku SD ini, mereka akan lebih terarah ketika belajar, lebih fokus. Jadi yang tadi saya belum sampaikan yang practical life itu, mungkin kita memang masuk bagaimana mereka masuk itu untuk sebenarnya yang lebih kita masuk untuk materi yang pertama ini, untuk ada langkah-langkah strategis yang dilakukan itu ada 5 ya Bu Iin. Tadi yang dapat saya tangkap itu tadi mengenai practical life ya. Mungkin kita bisa masuk di practical. Oke. Jadi dalam area ini yang sangat mendasar, anak-anak belajar misalnya ya bangun tidur dia mencuci ke muka dulu, atau apa sih kalau sesuai sunnah dia sholat dulu ya, karena ya kalau maksudnya bangun tidur subuh ya, ketika subuh hari ya, bangun tidur bagaimana Rasulullah melakukan apa yang pertama kali dia lakukan ketika bangun tidur. Terus yang mereka pelajari itu bagaimana merapikan tempat tidurnya sendiri, bagaimana ketika setelah mandi mengembalikan handuknya sendiri. Nah ini yang paling saya garis bawahi sebenarnya, fenomena mengembalikan handuk itu luar biasa loh ya.
sampai sekarang ini para ibu-ibu di rumah itu suka teriak-teriak ya. Sangat apa namanya? Masalah handuk ya. Entah kenapa para bapak-bapak, para anak-anak ini yang tidak disiplin mengembalikan handuknya. Oke. Nah, itu contoh kecil gitu saya ya. sendiri ya, opini saya sendiri. Contoh kecil. Mungkin waktu kecil tidak ada contoh, tidak ada apalagi namanya? Tidak dibiasakan sejak kecil sehingga akhirnya yang setengah mati nanti ketika mereka dewasa itu suaminya atau istrinya, pasangannya, seperti itu. Jadi lagi-lagi saya tekankan bahwa di practical life itu mereka dipersiapkan untuk nanti bagaimana ketika dewasa, bagaimana dia hidup bersosial seperti itu. Itu bisa mandiri ya. Salah satu kegiatannya tadi itu ya, mengembalikan barang pada tempatnya. Oke. Nah, baik, Bu Iin, kita masih lanjut lagi ya untuk poin yang pertama itu mengenai practical life. Ini mengajarkan anak untuk bisa mandiri ya. Kan kita perbincangkan bersama ini terkait mandiri dan terampil dengan metode Montessori. Nah, seperti yang diinformasikan tadi oleh Ibu Iin, jadi untuk ciri dan metode ini itu penekanan dan aktivitas pengarahan diri pada anak ya. Betul seperti itu ya, Ibu Iin? Ya. Ada beberapa tahapan ya yang tentunya ini menjadi ciri dan juga metode dari metode Montessori. Itu seperti yang diinformasikan tadi, kita masuk di tahapan yang pertama itu yaitu adanya practical life. Mungkin bisa lebih dibahas lebih singkat lagi untuk practical life-nya ini seperti apa, Ibu Iin? Baik, tadi saya sudah sampaikan mengenai practical life itu bagaimana anak-anak betul-betul mempersiapkan dirinya ketika dewasa nanti. Jadi lebih banyak manfaat yang dia dapatkan tidak langsung ya, diajarkan di usia 0 hingga 6 tahun, ini panjang, tapi lebih panjang lagi manfaatnya. Meskipun jadi sama-sama lama pembelajarannya, lebih lama lagi manfaatnya. Jadi tadi secara sistematis, secara yang harus pertama kali yang dilakukan oleh orang tua yaitu mempersiapkan diri tadi, yang kedua mempersiapkan lingkungan. Nah, ini yang mempersiapkan lingkungan ini maksudnya membuat rak-rak, misalnya ada rak-rak seperti di belakang saya ini. Ini salah satu yang mesti tidak wajib sekali ya, tapi maksudnya tidak mesti harus raknya yang dibeli, bisa pokoknya di kreativitas orang tua masing-masing di rumah. Jadi anak kami di sekolah, jadi kami siapkan sesuai yang memang bagaimana di metode Montessori ya, ada raknya dan tingginya harus setinggi anak. Jadi kita selalu mempersiapkan lingkungannya yang membuat anak tidak minta tolong lagi kepada orang dewasa. Misalnya ketika mau mencuci tangan, kan wastafel kita di rumah pasti setinggi orang dewasa kan. Jadi persiapkan, entah buatkan dia tangga atau persiapkan kursi sehingga nanti ketika mereka ingin mencuci tangan, mereka langsung naik ke kursi atau ke tangga tersebut. Tidak perlu lagi minta tolong diangkatkan. Begitu pula ketika ingin makan. Bukannya kita menyuapi, tapi kita persiapkan piring, sendok, biarkan mereka mengambil makanannya sendiri. Namun yang perlu diingat adalah ada contoh dulu dari orang tua. Jadi tidak mungkin kita serta-merta langsung memberikan mereka tanpa memberikan contoh. Karena ketika melakukan metode Montessori ini perlu ada presentasi. Presentasi dengan melakukan satu siklus kerja. Apa itu satu siklus kerja? Mulai dari mempersiapkan alas kerja, ya, mempersiapkan alas kerja seperti ini untuk kegiatan yang berupa yang ukurannya sebesar ini. Ada juga alas kerja yang lebih besar lagi ketika ingin melakukan kegiatan di lantai. Terus
Setelah itu mempersiapkan nampan seperti ini, baki ya. Jadi dan apanya? Misalnya ada apapun ya, permainan apapun, misalnya permainannya di rumah ada bola-bola, ya simpan bola-bolanya di sini dan letakkan di rak. Ketika mereka ingin bermain, mereka akan melakukan satu siklus kerja itu. Pertama mengambil alas kerjanya, lalu mereka mengambil bakinya, lalu menyimpan di alas kerja, lalu mereka bermain. Setelah bermain, mereka mengembalikan ke tempatnya, mengambilkan raknya, lalu menggulung alas kerjanya, lalu menyimpan ke tempatnya. Jadi mereka tidak boleh menghambur-hamburkan mainannya. Jadi terkadang kan kita melihat hampir sebagian besar orang tua mempersiapkan box mainan, lebih ke box mainan, bukan menata mainannya rapi. Karena mainan apapun itu ketika ditata mereka akan terawat, anak-anak akan belajar bertanggung jawab menyayangi mainannya. Oh begitu. Mereka kan bertanggung jawab. Ya. Jadi ketika anak bermain itu ketika anak bermain. Jadi sebaiknya jangan disatukan gitu ya, Bu Iin ya? Iya, kan kita sering melihat semua box mainan dalam satu keranjang, ada kepala Barbie, ada ban-ban mobil. Nah, nanti anak-anak akan melihat bahwa dunia saya ternyata seperti ini, dunia saya berantakan. Padahal kita harus mengajarkan mereka sejak dini bahwa bahwa dunia saya itu teratur. Ketika mainannya teratur kan seperti di belakang saya ini, mereka akan belajar, oh ternyata dunia saya teratur, karena dunia anak adalah rumahnya. Ya, bagaimana orang tuanya membuat rumah itu. Saya ingat sekali, saya pernah mau berkunjung ke rumah teman, lalu anaknya istilahnya cokdok ya, ikut dia dengar saya. Dia nimbrung. Dia dengar saya mau datang ke rumahnya. Terus apa dia bilang? Jangan Ki datang ke rumahku, busur rumahku. Ih, kenapa anak ini menjawab mengatakan demikian? Nah, itu ternyata ya seperti itulah memang di rumahnya. Jadi apa yang ada di rumahnya itulah dunia mereka. Jadi jangan salah ketika mereka mencampurkan begitu banyak benda-benda ke dalam satu wadah dan kita stres, orang tua stres, shock. Itu adalah sebuah pekerjaan untuk mereka, bukan sesuatu yang Ini tadi ya seperti informasikan. Jadi butuh bagaimana kita menata area bermain anak begitu ya, lingkungan anak begitu ya Bu Iin, mulai dari rak, mempersiapkannya. Itu butuh waktu berapa lama begitu Bu Iin? Nah kalau para ibu nih ya, kalau para ibu nih ya, kalau sama ini kan seperti diinformasikan tadi, mereka ataupun sebagian ibu ini juga kan mereka memasukkan semua kepala Barbie, kemudian mungkin dari mobil-mobilan gitu kan. Mobil-mobilan. Ini untuk mengubah perilaku yang seperti ini itu bagaimana dan juga diterapkan kepada anak-anak begitu. Itu tadi yang saya katakan di awal, mempersiapkan orang tua, mempersiapkan diri. Ya, saya sebelum melakukan semuanya ini, mengubah, karena banyak hal yang saya ubah di rumah langsung ya. Saya belajar dulu tentang ketenangan. Belajar dulu bagaimana anak mau diajarkan tentang ketenangan kalau orang tuanya juga tidak tenang. Misalnya teriak-teriak, itu kan istilahnya anak-anak lagi mencontoh orang tuanya. Jadi betul-betul sulit ya, karena saya juga sebenarnya masih tahap belajar bagaimana betul-betul mengontrol emosi, mengontrol diri. Nah setelah ini sudah kita pahami, orang tua paham, ketika anak bermain kita tidak boleh langsung jangan itu ataukah mereka melarang langsung melarang.
ataukah mereka misalnya bermain pasir lalu kita serta merta langsung jangan membuat mereka stop, berhenti. Itu tadi ada filosofinya dalam Montessori, yaitu freedom with limits. Mereka bebas bermain namun berikan batas waktu. 5 menit lagi ya. Ini sangat ampuh saya lakukan sama anak-anak saya. Karena usia anak saya kan dari ada 4 tahun, 3 tahun, sama yang terakhir ini 5 bulan. Jadi yang pertama, yang kedua ini luar biasa. Luar biasa explore-nya di rumah itu memang betul-betul membuat kita shock. Ya, kalau tiba-tiba kalau sudah diam-diam, oh pasti ada dia lakukan ini. Ada sesuatu yang dilakukan yang tidak diketahui. Nah, untuk mempersiapkan ini sebenarnya tidak durasi waktu bagaimana ya, berjalan ya. Karena kita harus melihat situasi rumah kita. Kita kan tidak bisa jadi rumah kita tidak terlalu luas. Itu harus memanfaatkan sudut ruangan apapun. Tapi saran saya memang mesti ada satu lokasi khusus untuk semua barang-barang anak-anak. Jadi selain mainannya dirapikan, ditata rapi, hal-hal seperti kayak meja makan, ada khusus meja kursinya sendiri, meja makannya sendiri, sehingga tadi dia tidak perlu bantuan orang tua, orang dewasa lagi. Nah, di sini kita tumbuhkan kemandiriannya. Dari situ kita menumbuhkan kemandiriannya. Ingin ke WC, menyalakan lampu kan tinggi kan? Kalau misalnya ada waktu enak banget yang baru mau membuat rumah ini ya, mempersiapkan segala sesuatunya dengan lingkungan, dengan setinggi badan anak, seukuran mereka. Makanya banyak sekali dijual kitchen set. Itu nggak apa-apa, itu bagus sekali kalau mau dibelikan kitchen set. Karena mereka, anak-anak akan sangat tertarik dengan masak-memasak, ya kan? Ketika kita di dapur, mereka akan juga nimbrung. Nah, itu tidak apa-apa untuk ketika ada kitchen setnya, kita tidak apa-apa melibatkan mereka semua kegiatan yang kita lakukan. Dan itu yang paling saya lakukan. Sehingga mereka tidak ada pengalamannya seperti itu. Baik, itu untuk langkah yang pertama ya. Jadi untuk practical life ada 5 tadi ya langkah-langkahnya. Mungkin kita beralih ke yang kedua, untuk langkah yang kedua. Oke. Ya, tadi yang kedua itu kan area, bukan langkah-langkah sebenarnya. Area dalam Montessori itu ada 5. Yang pertama itu tadi practical life, yang kedua sensorial, dan seterusnya. Ini areanya. Tapi langkah-langkah yang mesti dipersiapkan itu agak panjang, yang tadi saya jelaskan sejak awal. Persiapan. Ada persiapan dulu sebelum memasuki area ini. Dan paling banyak memang yang paling banyak dibahas adalah practical life, karena dia berhubungan dengan kehidupan. Terus yang kedua sensorial. Ini lebih bagaimana melibatkan seluruh panca inderanya ketika melakukan kegiatan. Mulai dari meraba, mencium, apalagi ada 5 panca indera ya. Jadi semuanya ini kelima panca inderanya ini diberikan stimulus di area sensorial ini. Contohnya ya, ini salah satu alat sensorial. Jadi mereka belajar apa di sini? Mereka belajar tinggi dan rendah. Ada kecil. Ini ada balok-balok disusun sampai dari rendah ke tinggi. Mereka akan belajar seperti itu. Dan yang uniknya di ciri khasnya metode Montessori itu, semua alat-alatnya itu natural, warnanya natural. Kita sering kan temukan begitu banyak permainan yang warna-warni. Ada merah, kuning, hijau. Nah, itu sebenarnya membuat anak pusing. Membuat anak kebanyakan stimulus, sehingga tujuan awal kita yang mengajarkan misalnya tinggi, rendah, itu tidak tersampaikan.
karena banyak sekali warna, banyak sekali stimulus. Jadi mestinya memang satu warna, seperti itu. Misalnya juga belajar apa ya lagi? Kayak gini, warna-warna natural itu Montessori senang menggunakan warna-warna natural, warna kayu langsung. Dan untuk alat-alat sensorial memang agak, kalau kita mau betul-betul mengikuti metode Montessori, kita mesti menggunakan yang asli. Mengapa? Karena dia betul-betul presisi dan ada control of error-nya. Itu ciri khasnya. Karena alat Montessori itu kan banyak ya, kayu-kayu kelihatan besar tapi pas dipegang ringan. Banyak seperti itu. Tapi kalau kita membelikan yang asli, dia betul-betul belajar tentang ringan dan berat. Mereka akan membedakan yang mana betul-betul. Karena saya beli yang KW itu kelihatan besar tapi pas dipegang sama-sama kok sama beratnya. Seperti itu ya, salah satu yang harus begitu apa istilahnya, begitu dalamnya ini alat-alat ini maknanya yang disiapkan oleh Montessori. Jadi tidak asal balok-balok. Pertama saya kira ini apa sih gunanya ini balok-balok ini. Ternyata luar biasa manfaatnya untuk lagi-lagi untuk persiapan dia masuk sekolah. Nah, itu tadi saya katakan, mulai dari practical life yang memegang sendok, itu kan yang ketiga jari ini yang akan digunakan anak-anak untuk menulis nanti. Coba kita perhatikan kita sendiri, masih banyak yang mungkin cara memegangnya, sudah ada contoh sendok sini. Cara memegangnya kurang tepat ya, dan akhirnya membuat mereka tidak bisa menulis. Dan ini salah satu akibatnya anak-anak malas belajar. Ya, jadi bukan anak. Ya. Bu Iin tadi seperti diinformasikan ya, jadi untuk metode Montessori ini bagaimana mengajarkan anak untuk disiplin ya, untuk teratur ya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, untuk mengajarkan mereka untuk bisa lebih cepat menangkap misalnya apa yang kita ajarkan, misalnya masuk di usia sekolah dasar. Nah, itu untuk ciri metode ini seperti apa yang diajarkan? Kalau misalnya apa manfaatnya nanti di sekolah dasar? Iya. Jadi ketika mereka masuk di sekolah dasar nanti, mereka akan senang belajar. Kita di Indonesia yang sangat mengherankan adalah ketika kata libur itu keluar, anak-anak akan senang. Berbeda ketika di negara lain, contohnya Australia atau Finlandia, ketika kita mengatakan libur, mereka akan bersedih. Karena sejak dulu, entah saya juga tidak paham ya kenapa akhirnya kita sendiri merasa senang ketika tidak belajar. Itu sebenarnya salah satu fenomena yang sangat menyedihkan. Kenapa hal belajar itu dibuat menjadi sangat sulit ataukah sangat tidak menyenangkan. Ketika saya menemukan metode ini, saya mulai mempelajarinya. Saya yang dulunya saya tidak sangat menyukai matematika, itu jadi suka matematika ya? Iya, kita langsung suka matematika. Saya malah berpikir, kenapa tidak sejak dulu ya saya tahu ini matematika, ternyata cara belajarnya sangat menyenangkan. Jadi langsung mengajarkan praktek gitu anak. Ya? Jadi langsung praktek. Iya, gitu langsung praktek. Oke, baik, kita tadi sudah untuk ciri dan metodenya itu sudah masuk ada practical life, kemudian sensorik melibatkan panca indera ya. Kemudian untuk langkah berikutnya apa nih? Yang kedua yang ketiga area language ya, bahasa. Mengajarkan anak tentang literasi. Jadi kalau kita dengar bahasa itu jangan langsung berpikir bahwa kita akan mengajarkan mereka membaca. Tapi ada tahap-tahapnya, mulai dari mereka mendengarkan, terus mereka menangkap kosakata, memahami kosakata, harus paham dulu. Makanya sekarang banyak hoax-hoax yang muncul karena mereka tidak paham apa yang mereka sebarkan. Jadi yang pertama itu
adalah mendengarkan dan memahami apa yang dia dengarkan. Langkah kedua itu mereka belajar menulis. Menulis dulu baru membaca, bukan membaca dulu baru menulis. Jadi belajar menulis. Dari menulis tadi kan saya katakan itu mereka harus tuntas dulu nih praktikal life sama sensorialnya. Karena ini yang akan menunjang mereka akan menulis. Setelah itu setelah menulis barulah membaca. Membaca mereka belajar bukan A, B, C, itu bukan begitu di metode Montessori, tapi menggunakan fonik. Jadi A, B, C, D, itu dulu. Jadi perkenalkan mereka simbol-simbolnya, bagaimana itu A, B, karena kebanyakan kita membuat anak itu hanya mengurutkan A, B, C, D, tapi ketika diperlihatkan simbolnya mereka tidak paham. Jadi mesti ada belajar dulu simbolnya dan mendengarkan. Jadi kita tidak pernah mengajarkan mengeja ya. Nah, salah satu contohnya misalnya membaca Quran pun bisa menggunakan metode ini dengan cara memperkenalkan huruf hijaiyah dulu. Tadi sesuai langkah-langkahnya mereka diperdengarkan bagaimana alif, ba, ta, sa, tapi dengan langsung menggunakan ada alatnya juga sih. Ada alatnya. Oke, saya ambil sebentar. Ya. Ternyata ada alatnya juga ya. Jadi ini ada alatnya. Dia berupa alat sensorial juga ya. Ini huruf apa? Ini huruf H. Mereka akan meraba ini, mengingat simbol ini dan seterusnya. Setelah mereka mengajarkan, setelah mereka paham simbolnya, ingat simbolnya, barulah mereka diajarkan cara membacanya. Membacanya kami menggunakan di Rumah Quran Adam dan Hawa, kami menggunakan metode Ummi. Jadi ada combine. Jadi kita tidak cuma menggunakan Montessori. Karena di Montessori ada tahap untuk mengenalkan sebuah konsep itu ada tahap namanya 3 period lesson. Apapun konsep yang ingin diajarkan, kita menggunakan 3 tahap ini. Yang pertama, kita memperlihatkan dulu ketiganya, apapun ya, misalnya biarpun itu warna atau benda, kita lebih ke contohnya huruf ini dulu ya, huruf wa, hamzah sama ha. Kita perlihatkan dulu ini, terus minta dia menyebutkan ini huruf apa ha. Terus setelah mereka kita perlihatkan ini H. Bisa kamu katakan H? H, ini H ya, H. Terus kita perlihatkan lagi, ini huruf Wa. Wow. Bisa kamu katakan ya segitu dan gitu seterusnya. Itu tahap pertama. Tahap kedua, mereka diperlihatkan semuanya dan diminta untuk menunjuk yang mana huruf Wa. Lalu mereka tunjukkan huruf Wa. Terus itu langkah kedua. Langkah ketiga, mereka diperlihatkan satu persatu. Ini huruf apa? Wah. Ini huruf apa? H. Seperti itu seterusnya. Jadi namanya 3 period lesson. Jadi ini 3 tahap untuk mengajarkan sebuah konsep. Itu yang paling sering dilakukan di Montessori. Bukan hanya bahasa. Nanti ketika belajar matematika juga seperti itu. Lanjut. Bu Iin, ini metode Montessori ya. Ini diajarkan di Rumah Quran Adam dan Hawa ya. Tadi seperti diinformasikan tadi. Iya, betul. Bu Iin juga mempunyai sekolah gitu ya. Iya. Betul. Itu di mana? Di mana sekolahnya Bu Iin? Lokasinya. Iya, lokasinya di Maros. Jadi sekarang saya bertempat tinggal di Maros, Batanghari, dekat Bandara Lama. Sangat dekat dengan landasan Bandara Lama. Jadi kami di rumah sendiri ada hafalan Qurannya, ada metode Montessori-nya. Jadi 2 hal ini yang kami angkat. Ini sangat menjadi inspirasi juga gitu ya. Karena untuk metode Montessori ini baru ya mungkin kalau saya sendiri secara pribadi ini baru mendengar ya. Kalau ternyata ada metode yang mengajarkan anak untuk bagaimana pembentukan karakter ya. Dan juga tadi seperti informasikan ternyata pengenalan warna itu harus senada ya supaya anak-anak itu tidak pusing ya. Karena benar, waktu kita sangat
karena waktu kita sangat terbatas nih Bu In, mungkin satu closing statement aja, karena waktu kita sangat singkat, kita harus menuntaskan juga kebersamaan kita di sore hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para orang tua atau juga smart listener yang mendengarkan kita di sore hari ini? Ya, baik. Jadi menurut saya ketika kita berhadapan dengan anak, kita yang paling penting adalah mengikuti apa keinginan mereka, bukan dalam artian mengiyakan semuanya, tapi dunia anak itu dunianya bermain. Ketika bermain, yakinlah bahwa mereka sedang melakukan experience yang luar biasa ketika untuk persiapan mereka nanti menghadapi masa depan yang lebih apalagi ya dari saat ini gitu ya. Jadi orang tua di rumah memang ada kalimat yang apa sih, peribahasa ya, bersusah-susah dulu lalu bersenang-senang kemudian. Bukannya mereka dibiarkan di masa usia dini kan, kadang orang tua menganggap bahwa masih kecil masih kecil biar dulu. Itu padahal masa emasnya ini harus betul-betul kita persiapkan dengan baik. Seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih ya Bu In untuk inspirasinya di sore hari ini. Mohon maaf kita terbatas oleh waktu ya, dan mungkin lain kali kita bisa lanjut lagi ya membahasnya. Sangat menarik ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya untuk di Senin Inspirasi. Demikian Senin Inspirasi bersama Ibu Nur Indah Sari Pratiwi, SPSI, founder Rumah Quran Adam dan Hawa. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu In. Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan smart listener, demikian untuk Senin Inspirasi kita malam hari ini, dan tentunya Senin Inspirasi akan kembali hadir minggu depan tentunya dengan tema yang berbeda. Saya Mirza Arianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.